Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan ini adalah seri pengajaran iman Kristen. Hari ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, dalam seri sebelumnya kita sudah membahas mengenai keberadaan Logos atau Firman itu, bahwa dia sudah ada di kekekalan masa lampau dan akan tetap ada di kekekalan yang akan datang. Hal itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Logos atau Firman itu selain dia adalah Allah, namun dia juga adalah manusia. Hal itu kita akan selidiki dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 yang berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, ada beberapa hal yang akan kita selidiki dari ayat di atas. Pertama adalah telah menjadi manusia. Saudara, ayat di atas berkata, Firman itu telah menjadi manusia. Dari frasa ini kita melihat bahwa Logos atau Firman yang adalah Allah itu mengambil pada dirinya bentuk manusia. Hal itu terlihat dari kata menjadi. Kata ini adalah terjemahan dari egeneto yang memiliki bentuk aorist indikatif. Hal ini menunjukkan suatu tindakan yang sedang berlangsung di suatu titik di masa lampau. Dengan kata lain, bahwa Logos atau Firman yang adalah Allah itu di masa lampau di satu titik tertentu sedang bertindak menjadi manusia. Artinya, Logos atau Firman itu mengambil atau menambah pada dirinya wujud manusia. Kata manusia terjemahan dari kata sarx atau daging. Kata daging memiliki arti panah. Jadi, pribadi yang kekal itu mengambil pada dirinya bentuk yang fana. Dengan menggunakan istilah sarx atau daging, penulis Injil Yohanes mau menekankan bahwa Logos atau Firman itu benar-benar manusia, bukan mirip manusia. Jadi, dia memasuki hidup kemanusiaan dengan segala keterbatasan dari pengalaman manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Logos atau Firman itu benar-benar manusia. Jadi, Logos atau Firman itu telah menjadi manusia, bukan berubah jadi manusia. Sebab kalau berubah berarti Allah jadi manusia dengan menghilangkan kealahannya. Tetapi Allah mengambil pada dirinya sifat manusia tanpa menghilangkan sifat keilahiannya. Saudara, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana bisa yang tak terbatas itu menjadi terbatas? Itulah sebabnya ada banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena kalau sampai Allah yang tak terbatas itu menjadi terbatas dalam diri Yesus, maka dengan sendirinya dia menjadi tidak Allah lagi. Karena disebut Allah kalau sifatnya tak terbatas. Saudara, bukankah Allah itu maha kuasa? Apapun dia bisa lakukan kalau dia mau, asal bukan hal yang berdosa. Langkah Allah yang tak terbatas itu menjadi terbatas bukanlah sesuatu yang berdosa. Jadi kalau dia mau, mengapa kita harus mempertanyakan kesediaannya menjadi manusia yang terbatas? Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika Allah yang tak terbatas itu menjadi terbatas, bukan berarti dia kehilangan sifatnya yang tak terbatas. Tetapi hal itu terjadi karena dia tidak memperlihatkan atau menyelubungi sifat tak terbatasnya, agar sifat terbatas itu bisa menyatu. Tindakan itu disebut dengan istilah kenosis. Hal itu akan kita lihat lebih jauh dalam seri berikutnya. Yang kedua adalah diam di antara kita. Saudara, keberadaan Logos atau Firman yang telah menjadi manusia itu diperjelas dengan kenyataan bahwa bentuk manusia dari Logos atau Firman itu diam di antara manusia. Kata diam terjemahan dari kata eskenosen yang memakai kasus aorist indikatif yang memiliki arti bahwa tindakan diam itu telah berlangsung di satu titik di masa lampau. Artinya bahwa kenyataan Logos atau Firman yang telah menjadi manusia itu memiliki bukti sejarahnya. Bukan hanya sebuah pernyataan tanpa suatu kenyataan. Peristiwa itu tidak terjadi di tempat yang tersembunyi, tetapi di antara manusia. Dia hidup di dunia di mana manusia hidup. Dia memiliki pengalaman hidup seperti manusia lainnya. Saudara, frasa diam di antara kita secara harfiah adalah memasang kemahnya di antara kita. Kehadiran Allah yang tak kelihatan dan menakutkan dalam kemah atau bait Allah selama perjanjian lama diganti melalui penjelmaan Firman dengan kehadiran pribadi Allah yang bisa diraba di antara manusia. Ia menempatkan dirinya pada tempat dan keadaan manusia yang lain.
Bisa saja firman menjadi manusia dan diam di antara para malaikat. Namun tidak demikian hanya dengan Yesus. Setelah mengambil tubuh yang sama dengan tubuh manusia, di dalam tubuh itu pula dia datang dan berdiam di dunia yang sama dengan manusia. Itulah sebabnya dia memiliki pengalaman hidup sama seperti manusia lainnya, karena kemanusiaannya nyata seperti manusia lainnya. Oleh karena itu, saudara, Allah telah menjadi manusia lewat cara mengambil pada dirinya sifat manusia dengan tetap mempertahankan jati dirinya yang adalah Allah. Dan Allah yang menjadi manusia itu tinggal di antara kita, yang menunjukkan bahwa dia bukan hanya manusia, tetapi hidup seperti manusia yang lain. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.